Oke, jadi sekarang kita lagi mau vlog Rambogenix pasang speaker di Mega Audio. Sekarang kita coba cari dulu ownernya. Tadi sih ownernya harusnya di dalam. Kita coba ketemu dulu. Oke, ternyata nih ownernya nih. Siapa namanya? Regen, bro. Regen. Gue lagi bangun audio kan di sini. Iya, kan? iya. Nah, speknya apa nih kalau boleh tahu nih? Boleh. Ini sebenarnya konsepnya simple banget Simple. ya. Simple. Jadi Entry levelnya 3-way nih ya, benar. hitungannya. Tapi udah pastinya di entry level udah one of the best lah ya. One of the best. Jadi Kenapa ini, tuh one of the best? Setupnya kita pakai 3-way di depan. Ya. Terus ada penambahan sub juga di belakang. Sub. Jadi 3-way-nya kita gunain merek dari Blam. Untuk kualitas speaker dari Eropa tuh udah nggak usah diragukan lah ya. Oke. Udah bagus, suaranya juga adem banget. Pas lah sama seleranya Mas Rio nih. Iya. Nah, ini terus dia juga ada penambahan prosesor. Kita gunain dari merek Stack ya. Oke. Yang MDSP 8 itu terbaru juga. Terbaru juga. Terbaru, benar-benar terbaru. Mungkin bulan lalu baru. Sesuai requestnya saya, awal-awal minta tipikal dia punya audio tuh nggak mau yang terlalu nyaring, sama maunya lebih warm ya hitungannya ya. Bener. Berarti warm itu pilihannya ada di Blam. Ada di Blam. Ada di Blam. Kita rekomendasi Blam itu udah paling cocok dengan karakter warmnya lah. Dan setahu saya Blam itu salah satu yang terbaru ya, maksudnya di tahun 2024 dia baru eksis ya kalau nggak salah ya, atau sebenarnya kalau di Eropa sendiri udah lumayan lama, cuma masuk di Indonesianya ini dia mungkin 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan, karena yang kita tahu kalau dulu kan orang pakai Flux, vokal, ya kan, terus crescendo gitu-gitu ya, karena orang masih awam nih dengar Blam ya kan gitu. Cuma ini nggak asing lagi dan suaranya. Kenapa dia bisa naik? Karena ya pasti kualitas suaranya tuh. Kualitas suara. Sini ini tadinya tempat dongkrak, Mas. Jadi tempat dongkrak yang kita buka. Nah, spesialnya di Genix tuh enaknya begitu. Oh, jadi kalau subwoofernya bisa masuk ke dalam. Jadi nanti ini akan ditutup. Nanti kita kasih lampu dikit lah. Jadi kelihatan ada subwoofernya. Terus tempat dongkraknya akan dipindahkan ke sini karena dia ada kompartemen sebenarnya. Oh, di bawah sini ya. Jadi pas kita buka sekilas, buka bagasi, bener-bener clean. Bener-bener plong di sini. Jadi mau masukin barang pun kita nggak pusing dong ya. Nggak makan bagasi sama sekali. Dan kalau power ditaruh di mana? Power kita akan taruh di depan. depan. Karena biasanya yang saya tahu audio itu kan taruh power nih di bawah sini, atau ya kan? di bawah jok biasanya. Di bawah jok, kan? iya. Nah, karena kebetulan ini memang hybrid, jadi kita nggak sarankan untuk di bawah jok. Oh gitu. Maksudnya mungkin bisa. Cuma kita nggak sarankan karena di sana kan area baterai, jadi kita nggak sarankan. Pilihannya antara di depan konsol atau di belakang. Nah, tapi kalau kita kali ini kita bermain simple aja. Orang-orang yang nonton nih mau pasang audio nih, dia nggak mau kelihatan belakangnya rame. Udah ya, udah paling tepat taruh taruh di sini. DSP power semua taruh depan. Nggak akan kelihatan. Oke. Terus paling cuma ada pilarnya aja nanti. Iya, kecuali mungkin mereka requestnya mau buat kontes SQL atau apa. Kosmetikin, mau dikasih lihat, ya itu bisa. Kosmetik bisa juga gitu. Terus kalau untuk kita kan 3-way nih, berarti kita nggak ada pemasangan speaker yang di tengah dong ya. Tengah kita bikin biarkan standar untuk saat ini. Oke. Soal power monoblock, kita pakai apa? Power monoblock kita pakai merek dari Veruso, itu keluarannya dari Fox ya. Jadi, nah, sorry saya potong. Kalau misalkan nih, orang-orang kan banyak yang nanya, power monoblock itu seberapa ngaruh sih ke subwoofernya? Apakah berbeda brand itu berbeda rasa atau berbeda tekanan, atau cuman hanya dari wattnya aja?
sebenarnya? Kalau monoblok, kalau kita lihat amplifier sebenarnya yang penting wattnya cukup. Wattnya cukup. Dan dia harus klaimnya benar gitu ya. Wattnya segitu ya harus segitu. Gitu. Okay. Ada yang klaimnya berapa, keluar outputnya ternyata lebih kecil gitu kan. Kalau dia klaimnya berapa, outputnya lebih gede, kita nggak masalah. Oh gitu. Yang masalah kadang dia klaimnya berapa, ternyata output realnya lebih kecil gitu ya. Dia sekitar 800 watt. Cukup berarti ya? Cukup banget. Cukup, apalagi untuk kita yang mau requestnya main SQ. Bener. SQ itu udah lebih dari cukup. Cukup banget. Kalau soal wiring kabel-kabel, itu penting nggak kira-kira? Rapi atau enggaknya itu mempengaruhi kualitas suara nggak? Kalau untuk kerapian pasti kalau secara estetika dan juga ketahanan instalasi lah ya. Kalau untuk masalah suara itu pemilihan material dari kabel. Material dari kabel. Oh, berarti material dari kabel mempengaruhi juga ke suara. Pasti. Oh gitu. Dan kalau di sini kita pakai kabel itu standarnya kita pakai yang full Cooper. Iya, jadi kalau Cooper itu pasti suaranya lebih bersih. Lebih bersih. Balik lagi bersama Koko Hendry. Di mana kok ini kok? Kenapa? Di mana kita? Di mana nih kita? Di Nasi Padang. Nasi Padang. Pertemuan kita di Nasi Padang. Terus mau ngapain kita? Mau makan. Iya bener. Iya, Nasi Padang masa mau joget kok? Iya. Habis ini kita ini ya, lihat audio ya. Iya, lihat audio di sebelah. Sebelah doang. Tinggal belok. Udah lapar banget kok. Belum makan dari pagi. Sekarang jam berapa? Jam 4 kurang 5. Jam 4 kurang 5. Berarti dari pagi gue puasa. Setengah hari lah, ya nggak sampai jam 6. Iya. Kita lagi di ini nih, Mega Audio, Jalan Panjang. Cek mobil Rambo, habis pasang audio. Bener lu. Iya. Rambo udah nggak ada kok. Jenik. Enggak, Rambo udah pensiun. Udah pensiun. Iya. Ya ini udah Jenik. Ya udah lama kan nggak upload video. Iya betul. Iya kan. Sekarang baru upload lagi nih. Baru upload. Kira-kira rame gak kok yang nonton? Rame dong. Kan harus rame. Iya. Lama. Karena ada muka lu. Enggak juga. Iya. Kemarin kita waktu hari pertama udah kesini, kita cuman ngelihat mereka lagi pasang peredam sama pilar. Sekarang hari ini kita langsung ngambil dan katanya semua udah selesai. Pilar udah jadi, subwoofer juga udah kelar. Ya kita tinggal lihat hasilnya. Gimana kok hari ini kok? Hari ini hari Sabtu. Sabtu, tanggal 22. Iya, berarti mobil udah kelar ya kok ya? Udah. Ya, terakhir kan kesini cuman baru masih tapa sang peredam. Benar itu pilar. hari Kamis. Iya, sekarang udah final. Udah Final. Udah tinggal rapi-rapi itu lagi di masukin barangnya. Kalau misalkan setiap mobil kita pasang nih dengan unit yang sama, pilar yang sama, itu ada bedanya nggak? Stagingnya ke atau apa ke gitu posisi? Kalau benar-benar sama persis, ya sama kurang lebih. Oh sama persis sama. Misalnya perangkatnya sama tapi beda mobil, suaranya beda. Perangkat sama beda mobil, suara beda. Karena posisi dashboardnya ya. Iya, dashboard. Kabinnya ya. Kabin itu pengaruh suara dong berarti. Apalagi kalau yang semakin gede mobilnya. Benar. Makin gede semakin. Kita bisa lihat kalau dashboardnya itu panjang ke dalam. Iya. Itu biasanya bagus suaranya. Lebih untuk stagingnya ya, kita nggak ngomong tonal. Semua bisa bagus. Cuma kalau kita ngomongin staging, ya itu bisa bergantung sama kabin. Iya, sama kabin. Bentuk dashboard.
Masih kaku. Masih kaku ya. Gimana kok ini? Ngomong-ngomong piala banyak banget nih kok. Ya. Dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Mega Audio sendiri dari tahun 98 ya. Tahun 98. Jadi setelah demo yang kerusuhan ya waktu itu ya. Setelah kerusuhan kita pertama kali. Terus dari 98 pertama kali ikut kontes kapan tuh? Itu nggak langsung sih. Jadi kita 98 itu sebenarnya nggak spesialis banget di audio. Dulu itu masih ngerjain aksesoris lain. Aksesoris. Jadi awal-awal dulu kan setir ya, pedal gas semua gitu. Itu kita AC semua kita pegang gitu. Jadi nggak terbatas sama audio mobil doang gitu. Jadi setelah mungkin tahun 2003 ya. 2003 main itu audio. kita pertama kali kompetisi ya. Baru di sana nemuin nih kayaknya passionnya di sana. Iya. Jadi mulai 2003 ke atas baru kita pelan-pelan spesialis gitu. Event audio itu memang rata-rata setahun itu banyak ya kok ya? Kalau di Indonesia tergolong banyak sih. Tergolong banyak. Apalagi tahun-tahun sekarang ini makin banyak kompetisi gitu. Terus kalau yang paling prestigious kalau di sini itu ada asosiasi namanya EMA. Apa tuh EMA kok? EMA itu singkatannya gue agak lupa. Gampang kita nanti tinggal tutup. Tapi biasanya kontesnya dalam bentuk apa tuh? Kalau kontesnya sendiri ya pasti dia secara technical dan tonality ya. Technical itu dia tetap memperhatikan posisi suara itu harus benar gitu ya. Itu kita ngomongin teknikalnya lah. Terus habis itu kedua baru tonalitinya. Itu karakter suara secara enjoymentnya seperti apa gitu ya. Nah, itu dia tingkatnya bukan cuma nasional tapi sampai Asia. Nah, jadi sebutnya itu EMA Asia. Jadi, nah kalau di Indonesia sendiri paling bergengsi sampai tingkat itu EMA Asia. Tingkat EMA ya. EMA Asia. Jadi dan jurinya pun dari orang-orang luar. Jadi bukan kita yang ke tanding di luar negeri sih. Jadi jurinya yang keliling. Jurinya yang keliling ke 8-9 negara di Asia, termasuk Indonesia ya. Nah, jadi terakhir kita menang di tahun 2014-2015 ya. Terus akhirnya ikut lagi tahun kemarin tahun 2024 ya. 2024 ikut menang. Dapat satu ada beberapa kategori lah. Gitu. Mantep dong kok. Iya. Ya itu terus, sih. Kemarin gini kok, kita kan ada posting foto di IG-nya Rambo ya kan? Iya. Jadi ada yang beberapa yang reply. Siap. Ya kan? Kita bantu jawabin pertanyaan netizen aja ya. Boleh, siap. Jadi kemarin ada yang ngomong kalau misalkan mobil small yang seperti kayak Brio, Agya gitu, dia mau masuk ke entry levelnya aja nih gitu, nggak perlu budget mahal-mahal. Ada nggak kira-kira pilihannya? Ada. Kalau kita dari sini paketnya mulai dari 10 jutaan juga. 10 juta ada. Iya. Jadi nggak mesti yang kayak di atas 20, 25 gitu. Harus. Pastinya semua kita layani lah ya, mau dari karena kan audio ini juga nggak semuanya langsung mau yang lebih advance ya. Betul. Jadi perlahan mulai dari entry mungkin yang ganti speakernya doang atau speakernya doang bisa. Berarti nggak perlu two way bisa nih. Biasa sih ganti speaker pasti two way. Biasa sih two way ya. Kebanyakan mobil sih two way. Gitu. Berarti untuk entry level banget main di two way ya kan, ganti speaker baru nanti naik lagi ke head unit. Benar, bisa dari head unit atau enggak tambahin prosesor gitu. Prosesor, subwoofer, biasa subwoofer aktif dulu tuh, biasa main subwoofer bawa jok ya. Yang simple, instan ya. Nah, itu lama-lama ya. Oke. Ya karena kita bangun audio biasanya baru awal-awal kita bilang entry level, nggak taunya berapa tahun kemudian upgrade lagi. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi, pasti begitu ya rata-rata ya. Sama lah rata-rata modifikasi seperti itu begitu ya. Iya, kayak saya lah kemarin mau modif mobil. Awal-awal cuma pasang dashtek, nggak taunya jadi 1 KD, itu gimana? Kalau
tertingginya pasti ya speaker ya. Biasa kita misalnya merek vokal. Iya. Vokal itu yang seri Ultima itu paling tinggi tuh ya. Ultima paling tinggi. Jadi itu cuma setnya kalau nggak salah cuma ada 500 set di dunia. Oh gitu. Ya, jadi salah satunya di Indonesia berarti. Salah satunya di Indonesia benar. Jadi 500 set tersebar di dunia dan dia nggak produksi lagi setelah itu. Jadi itu barang makin lama harganya makin naik. Makin naik ya? Iya. Jadi kayak invest aja dong ya? Invest ya. Oke, berarti sekarang nih kan pengerjaan udah oke. Tadi denger udah oke. Terus berarti ada break in juga ya ternyata ya? Pasti saya baru tahu. Kalau abis break in itu apa yang terjadi kok maksudnya? Kenapa perlu balik setting lagi? Biasa gini, kalau break in itu kan proses seperti speaker dan power dan segala macam, terutama speaker lah ya. Speaker itu kan dia bergerak terus ya, kalau menghasilkan suara. Jadi dia mechanical. Jadi otomatis semakin dia jam terbangnya banyak, ya semakin lentur tuh konus speakernya. Nah, kalau udah lentur kurang lebih biasa 100 jam. Biasanya kalau lentur itu dia punya ini lebih enak ya didengar. Benar, ya, pasti lebih ya. Lebih smooth, lebih halus suaranya. Pasti kalau untuk subwoofer lebih low gitu ya. Jadi pasti nanti akan berubah suaranya. Oh, gitu. Nanti setelah 100 jam akan kedengaran berubah suaranya. Nah, itu pada saat berubah biasanya itu sepengalaman kita dia akan lebih mendem biasanya. Lebih mendem. Dia turun dong ya. Karena jadi lebih halus ya. Lebih halus. Jadi lebih halus. Kasarnya kok kayak lebih mendem gitu ya. Cuma halus, enak di telinga. Cuma agak kurang bersinar sedikit gitu. Betul. Ya. Nah, itu udah lentur tuh biasanya. Nah, itu saat kita harus retuning ngomong ya. Kita retuning, kita maintenance lagi. Kita cek semuanya juga ya. Terus habis setelah retuning biasa akan jauh lebih bagus daripada yang pertama kali. Iya. Oke, sudah cukup jelas kok. Paling buat yang mau nonton, mau pasang audio di Mega Audio. Jalan Panjang ya kok ya? Jalan Panjang. Ada cabang lain nggak? Nggak, cuma kita di sini. Jalan Panjang. Iya. Iya. Oke, siap. Thank you kok. Thank you. Gimana kok? Apa? Gimana audio gua? Audio udah rapi, mantap. Kalau dibandingin ini gimana? Dibanding apa? Rambo VNT yang waktu itu. Oh jauh, enakan ini dong. Serius? Serius. Hah? Tadi sih so far gue dengar bener sih lu. oke ya. Lebih bagus tuh. Kenapa? Alasannya apa? Lebih smooth ya suaranya, lebih keluar smooth. juga. Lebih keluar juga. Oh, vokalnya lebih keluar. Vokalnya semua lebih keluar. Karena sebelumnya kita pakai speaker Flux SC. Iya kan? Nah, ini kita pakai Blam Rel X dan ini sebenarnya 11-12. Cuman beda karakternya aja gitu. Sama ya sebenarnya ini kita prosesor sama ininya monobloknya kita lebih bagus lah, ya kan, dibanding yang ini. Ini prosesor kita udah pakai 8 channel. Kalau yang waktu itu kan kita masih 4 channel gitu. Masih ya settingan juga beda gitu. Udah lebih enak sih. Jauh tadi gue denger udah enak banget. Jauh lebih enak. Lebih keluar semuanya vokal. Oke. Mana kita kalau abis ini? Balik. Ya ini konten belum kelar kali. Netizen masih mau nonton lu terus. masih mau menonton lu menggila kok. Kayak waktu itu main go-kart rame lu. Oh ya? Iya, yang di Fluid Village. Iya, yang nonton rame lu kita pas main go-kart. Harus ada inilah kita bikin konten yang lucu-lucu. Boleh. Nanti kita bikin konten lucu-lucu. Jadi sekarang jam berapa nih? Jam 5:30. Jam 5:30. Lagi macet. Iya, lagi macet nih, pulang pasti macet nih. Macet. Iya, tapi enak lah, udah audio baru. Tinggal mobil lu lah, mobil lu. Nanti pelan-pelan nabung dulu ya. Oke, thank you Koko. Thank you sudah menemani di bengkel hari ini. Jadi next konten kita harus lebih menggila lagi kok. Oke. Jangan di bengkel-bengkel terus. Oke. Otot makin gede kok. Gila. Enggak. Kecil. Terus dong. Oke, see you.